Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu lagi di dalam mata kuliah videografi 1. Di dalam videografi 1 ini, kita akan belajar tentang pemahaman scriptwriter atau penulisan naskah di dalam suatu video. Ya, baik teman-teman, hari ini kita belajar dari rumah, saya juga dari rumah. Ini saya berada di kampung, mungkin kita saling share ya kan, secara virtual atau secara online. Baik, kita langsung aja pada kesempatan hari. Sebelumnya mohon maaf karena ini di sini banyak sekali burung, atau mungkin di sini sebelah saya juga ada burung, jadi suara agak sedikit memberikan suatu pesan alami ya, itu teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan masuk dalam perkuliahan tentang menulis program TV ya. Pada kesempatan penulisan program TV yang perlu nanti kita perhatikan, di sini akan kita pelajari yaitu tentang video dan script ya, script writer gitu ya. Di dalam penulisan yang harus kita pelajari apa itu yang namanya program dari TV atau bagaimana cara untuk pemahaman dari scriptwriter sendiri. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan di sini adalah caranya atau syarat teknisnya. Terus bagaimana langkah-langkahnya yang harus kita akan selesaikan untuk penulisan program TV tersebut. Yang pertama, kita nanti harus kita ketahui dulu yaitu tentang produksi ya. Produksi program, bagaimana cara produksinya yang lebih sesuai standar dari pengambilan gambar gitu ya. Yang kita mulai yang pertama adalah ide atau gagasan, kemudian dituangkan dalam suatu atau sebuah naskah atau skrip sendiri. Nah, dalam bentuk itu sendiri kalau kita belajar dalam penulisan itu nanti akan kita bagi beberapa macam cara untuk membuat suatu bentuk video lebih nyaman, enak ditonton, enak didengar, enak dilihat dan menarik ya. Jadi apa saja yang harus kita tentukan pada penulisannya? Yang pertama, naskah merupakan sebuah landasan yang diperlukan untuk membuat sebuah program video dan televisi ataupun bentuknya ya. Jadi ini yang paling penting. Jadi ini adalah nyawa dari suatu video. Jika video ini tanpa adanya naskah, itu jadinya video tidak bisa digunakan lagi atau video sebagai dokumentasi. Karena ini sudah kita setting sesuai dengan kata kalau kita belajar editing, berarti kita edit dulu. Kita poles dulu biar hasilnya menarik. Foto yang kurang bagus kita selesaikan dulu, kita hasilkan dulu dengan teknik yang ada menggunakan aplikasi atau software pembantu gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa dilaksanakan. Nah, caranya apa yang harus kita tentukan untuk pembuatan naskah biar lebih menarik? Yang pertama ya kan, yang kita tentukan adalah ide dulu, ide cerita dulu ya, itu yang paling penting. Nah, sebelum kita mulai ide cerita, kita harus ketahui dulu yaitu tentang tujuan. Yang pertama ada yang memberi informasi, yang kedua memberi inspirasi, yang menghibur dan propaganda gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bagaimana cara untuk memberikan suatu pesan dan kesan biar lebih menarik, biar lebih istilahnya itu kalau kita gunakan sebagai informasi itu orang itu lebih nyaman ya kan. Ada juga bentuk infotainment ya kan, hanya sekedar informasi dan di situ memberikan hiburan gitu ya. Jadi apa yang perlu kita sesuaikan dari segi ide itu? Nah, ini yang harus dicatat. Nah, teman-teman untuk memberikan suatu ide yang bermanfaat untuk suatu video. Ada juga model video itu cuplik sana, cuplik sini, cuplik itu ya. Tapi dalam konteksnya sama. Ini memberikan suatu informasi.
yang lebih nyaman, ya kan, gitu artinya. Lah, apa yang perlu kita persiapkan? Yang penting memang kita harus punya ide yang matang, walaupun itu referensi dari video yang lain, tapi gimana cara untuk menyajikan video biar nyaman dan enak, kayak gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita belajar yang namanya fungsi naskah. Fungsi naskah, sebuah naskah mempunyai pesan sentral dalam produksi sebuah program video dan televisi, gitu. Nah, fungsi naskah sendiri ini memang mempunyai cara untuk memberikan pesan dan kesan di dalam suatu video. Karena di setiap naskah itu ada namanya scene 1, scene 2, dan selanjutnya. Di dalam itu sendiri kita akan memberikan suatu unsur informasi atau mungkin memberikan pembelajaran. Jadi tiap kartu-kartunya atau tiap potongannya itu ada informasi yang sesuai ditentukan di dalam naskah tersebut ya. Kurang lebihnya itu. Selanjutnya kita fungsi naskah dalam program. Nah, ini ada pertama ada konsep dasar, arah, dan acuan. Ini ketiga ini harus kita siapkan. Kenapa? Karena dari beberapa konsep yang sudah dipelajari, kalau kita hanya sekedar mengandalkan video tapi tanpa adanya konsep dasar, maka itu memberikan kesan kurang baik. Ya kan? Dari hasilnya harus ada itu konsep dasar dulu. Ya. Di sini basis konsep, ada arahan, ada direction, acuan, atau referensi. Nah, kita punya harus ada referensi juga, tidak hanya sekedar hasilnya selesai. Ya. Itu yang pentingnya ya. Terus selanjutnya kita harus mengetahui naskah. Apa itu naskah? Ini perlu yang kita pahami. Ya kalau kita pelajari naskah, pertama ada ide dasar, ya kan? Yang perlu dalam sebuah video program video. Jadi ide ini adalah dasar umum untuk memunculkan video yang menarik dan unik. Jika kita sekedar menonton, tapi harus kita pikirkan bagaimana cara untuk video itu nanti bekerja, bagaimana cara video itu nanti untuk menampilkan informasi yang nyaman, aman, dan enak kita lihat, gitu kan. Terus apa sih? Kualitas, teman-teman. Kualitas ini yang paling penting. Sebuah naskah itu sangat menentukan hasil akhir sebuah program. Misal kita buat suatu naskah program kualitas ini yang sangat berbentuk pada kita sendiri. Jika kualitas dari video itu bagus, masa dari hasilnya bukan kualitas ya bukan, tapi kualitas dari informasinya, kualitas dari edukasinya itu sampai mana, sampai apa, itu kan prosesnya di situ. Maka bagaimana cara untuk memberikan pesan dan pesan agar menarik ya. Jadi teman-teman kita akan pelajari cara. Sebuah naskah pada umumnya berbagi gambar atau deskripsi tentang pesan atau informasi ya. Yang disampaikan seperti alur cerita atau karakter tokoh utama, dramatis, peran ya, figur, setting, dan properti. Segala hal berkaitan dengan pembuatan sebuah program video dan televisi. Jadi teman-teman nanti pada umumnya bagaimana cara untuk pelajari seperti alur cerita. Ini penting sekali dalam alur cerita sendiri. Kalau kita sekedar memberikan pesan dan kesan dan cara untuk karakter itu memberikan karakternya apa orang ini, karakternya apa si tokoh ini. Nah itu. Terus kita juga ada yang namanya figura. Terus apa ini figuranya? Sebagai apa? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau hanya sekedar kita menampilkan, terus hanya sekedar untuk memberikan suatu video, bagaimana cara saya? Itu yang apa ini? Ya kan? Nah ini yang penting harus kita pelajari. Nah, baik. Jadi gitu kan lebihnya. Nah, cara-cara yang harus kita tentukan untuk memberikan suatu pesan dan kesan video lebih menarik itu adalah memberikan suatu intonasi atau cara kita berdialog, cara kita untuk mengomong di depan kamera itu. Jadi kita semua bisa ya untuk dialog, tapi bagaimana cara untuk menyampaikannya itu. Ini yang harus kita tentukan. Oke, jadi selanjutnya naskah secara sutradara. Nah, ini
Maka ada juga yang belajar sebagai untuk menjadi suatu saudara. Saudara itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena apa? Penyampaiannya itu memberikan suatu acuan yang memang memberikan penyelesaian program video, ya kan? Program dari video atau yang disampaikan itu mengacu di dalam dokumentasi yang sudah ada. Dokumentasinya apa? Naskahnya. Maka seorang naskah ini memang hak milik dari saudara. Terus bagaimana caranya? Maka naskah sebuah video yang berisi tentang mungkin dia ada properti atau aktor atau artisnya itu sudah terkemas jadi satu. Maksudnya dari satu di dalamnya sudah ada semuanya, gitu kan. Saudara dan kerabat kerja perlu mematuhi isi dan alur cerita yang terdapat dalam sebuah naskah, gitu kan. Jadi alur ceritanya itu apa? Cara untuk menyampaikannya itu apa, gitu kan. Ini yang harus kita tentukan dari awal. Kalau misal kita menyampaikan ide cerita, ya kan, mungkin ada cerita ya antara flashback atau cerita hasil endingnya, penderitaan atau hasil endingnya menyenangkan. Nah, inilah yang memberikan saudara atau goalnya di mana, itu kan. Kalau video itu merasa sudah baik, merasa itu ada orang itu bisa intinya itu menyerap atau bisa unsur informasi nilai ceritanya ada, maka oleh karena itu yang harus kita pelajari adalah memberikan informasi yang sesuai yang di dalam suatu naskahnya. Jadi yang penting adalah naskah yang penting kita ketahui ya. Oke, selanjutnya ada bentuk naskah. Ini ada beberapa yang perlu kita catat. Karena apa? Naskah-naskah itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi naskah-naskah ini yang perlu kita perhatikan adalah ada namanya kerangka naskah, ada rundown script. Kerangka naskah ini yang harus kita pelajari adalah bagaimana untuk memberikan pesan dan kesan. Dan pesan ini nanti intinya ada ringannya atau outline-nya atau batasan-batasannya. Misal batasan-batasan ini nanti adalah bagaimana cara untuk memberikan intonasi, ya kan itu. Nah, ini tadi ini ya mengikuti ya ini burung murai saya malah mengikuti belajar ya apa ya. Ya ini. Oke. Ya, baik gitu teman ya. Jadi cara untuk memberikan suatu pesan dan kesan itu di dalam suatu informasi yang paling penting. Dan sekarang teman-teman bagaimana cara menyajikannya? Yang betul, yang nyaman, enak dilihat. Karena itu visual, video. Itu yang penting situ. Semi naskah. Naskah sangat penting. Naskah ini memang semi naskah adalah naskah yang udah ada rancangan atau sudah diberikan suatu informasi untuk memberikan pesan dan kesan. Nah, itu sendiri ya kan. Dari segi naskah ini ada acuannya. Kita mungkin kita pengen memberikan isinya tentang edukasi belajar anak. Lah, tempat yang disiapkan tempat-tempat tentang belajaran anak, gitu kan. Jadi memberikan pesan dan kesannya cukup menarik bagi anak-anak gitu. Terus terakhir ada naskah full, ya kan. Jadi semua naskah ini sudah terkumpul dari kerangka naskah, semi naskah sampai kerangka full. Jadi kerangka full ini semua sudah koordinasi dari awal sampai akhir. Dari reng-rengannya sampai hasil akhirnya sudah ada, gitu kan ya. Maka bagaimana cara untuk memberikan hasil ini bagi seorang pemain atau bintangnya itu dia sudah tahu perannya, apa di host atau memang ini sebagai text show yang saling itu di belakang panggung sudah dipersiapkan matang-matang. Bagaimana nantinya habis ini? Bagaimana cara untuk outputnya biar nanti penonton ini semakin heboh, semakin tertarik. Itu yang penting. Baik, itu perlu naskah. Terus kita baca namanya kerangka naskah ya teman-teman. Ada roda script, ada naskah yang berisi hanya garis besar atau outline. Nah ini kita harus garis belahi dari outline.
Otak ini ada informasi yang akan disampaikan pada pemirsa. Sebuah roadshow pada umumnya memerlukan improvisasi yang dari presenter atau ahlinya ada expert yang akan muncul dalam. Jadi ini semuanya sudah ada garis-garis besarnya. Intinya adalah aja ini ada seorang penyampaian dari presenter. Di sini sudah ada reng-rengannya atau garis besar. Pertama dia apa? Mungkin introduction, penyampaiannya. Yang kedua nanti saling bertanya, nanti ada break, terakhir ada tanya jawab. Semuanya sudah terangkum di dalam suatu naskah, gitu kan. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana cara untuk menyajikan suatu naskah sendiri. Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Sekarang teman-teman apa yang perlu diperhatikan di sini? Terus bagaimana cara untuk menanggapi untuk menulis naskah ini? Mungkin sudah ada gambaran, ya. Nah, kalau kita membuat suatu kerangka naskah itu yang punya penting adalah apa saja dari isinya. Jadi isi-isinya itu apa saja yang perlu kita nanti bicarakan, terus apa saja isinya yang perlu kita perhatikan, gitu kan. Ini yang memberikan pesan dan kesan sangat baik. Misal kita punya suatu acara TV. Acara TV-nya ada beberapa seperti aja kuis, ya kan. Terus kuis apa itu? Terus menarik enggak itu? Terus hadiahnya apa? Ini yang memberikan para pemirsa itu membawa senang, ya kan? Membawa terkejut. Ya, Anda mendapat intinya mendapat ini hadiah sebesar ini. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi itu teman-teman ya. Ya. Terus ada yang namanya semi naskah. Semi naskah ini adalah hasil naskah yang dirinci atau hasil naskah dengan rudal script. Karena di dalam rudal script sendiri ini adalah teman-teman memberikan inspirasi atau ide. Di sini sudah menangkapkan bahwa apa saja yang harus kita tentukan untuk membuat rudal script ini atau semi naskah. Semi naskah intinya itu yang mau sampaikan itu apa. Misalnya ada acaranya tech show, kuis. Ini harus kita bagi, ya kan. Kalau sekedar kuis, ini kuisnya apa saja, ya kan. Semua sudah diselesaikan di dalam pembelajarannya ini. Kalau misal ini sudah ada beberapa macam hasil atau output, ya kan, nanti akan kita siapkan yang harus kita perhatikan di situ. Dan ini memberikan suatu narasi tidak sekedar menceritakan, tapi memberikan pesan dan kesan yang harus memberikan informasi atau jadi gitu teman-teman. Terus ada juga kita bahas naskah full ini ya. Naskah full adalah naskah yang berisi informasi lengkap dan rincian tentang program yang akan diproduksi. Dalam sebuah fungsi skrip, terdapat informasi yang rinci tentang pelaku adegan, seperti setting dan properti. Maka teman-teman bagaimana cara untuk mendapati cara yang sangat hasilnya full script. Jadi full script sendiri, informasi yang lengkap dan rinci tentang program yang diproduksi. Nah, cara dari program yang harus diproduksi, itu nanti outputnya apa, hasilnya apa, terus caranya bagaimana. Nah, ini yang harus kita tanggapi dari awal. Baik teman-teman mahasiswa yang saya cintai yang di rumah. Sekarang kalau kita belajar tentang ini menulis ya, Anda mungkin bisa menulis suatu puisi atau bisa menulis cerita. Nah, itu dari situ inspirasinya. Kita banyak informasi, banyak referensi. Kita coba tulis referensi tersebut. Selama referensi itu ada di benak kita nanti bisa punya ide yang cukup banyak di situ. Ya, tahu ya teman-teman ya untuk naskah ini ya. Jadi tadi naskah yang harus ada nama outline, ada semi sama full naskah. Kalau outline tadi ada garis-garis besar, misal tadi kita buat cerita, ya kan kita garis besar dulu.
Pertama ada introduction, ada naskah tentang apa namanya isinya, ya. Atau terakhir ada endingnya apa. Ini sudah tertera. Kalau misal kita di dalam outline-nya, terus kita mungkin masuk di dalam seminya. Seminya itu adalah cuplik-cuplikan apa saja isinya sampai naskah full. Naskah full ini adalah memang yang perlu sekali karena ini adalah hasil atau finishingnya sebelum kita melakukan suatu apa namanya produksi pengambilan gambar video gitu ya namanya. Ya, baik. Sekarang ini ada beberapa langkah-langkah penulisan naskah scriptwriter. Ada 8 yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan di sini ya. Oke, maaf ya teman karena ini di kampung karena suaranya saling masuk keluar masuk ya. Ya mau dimaklumi ya. Ya kita nggak apa-apa lah saling kita belajar. Nanti kalau teman-teman memang masih apa namanya diskusi nanti bisa kita lewat grup atau kita, nanti juga materi sudah saya share juga di dalam grupnya apa namanya juga nanti untuk beberapa penugasan nanti di dalam apa namanya grup ya. Jadi di grup kita atau mungkin di ke Classroom kita ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ada 8 langkah yang perlu kita pelajari. Pertama adalah rumusan ide. Jadi rumusan ide sendiri adalah ide yang perlu kita perhatikan atau bagaimana cara untuk memberikan ide ini lebih nyaman, gitu kan teman-teman ya. Jadi ide-ide ini adalah pertama paling sulit. Kalau ide ini adalah kalau kita sekedar untuk menyampaikan wawasan atau cara untuk memberikan pesan, cara ide apa yang perlu? Bagaimana caranya? Maka muncullah suatu ide kreatif, ya kan? Jadi kedua di dalam itu ada ide kreatif kita itu saling bertukar pikiran. Mungkin dari satu yang lain sama yang lain, ya. Jadi saling berkontribusi, gitu kan teman ya. Mungkin saya punya ide kayak ini. Ide ini harus kita buat ada isinya tentang edukasi, ada isinya tentang informasi, ada isinya tentang pembelajaran ini itu kan. Ini ide-ide di dalamnya. Maka ide-ide ini sangat menarik. Contoh aja sekarang aja itu idenya untuk promosi aja iklan ya teman-teman ya. Di dalam iklan, di dalam televisi, di dalam sinetron ataupun itu di dalamnya ada sisi iklan. Ini jadinya sekarang itu momentum yang paling luar biasa di suatu sinetron. Tidak hanya iklan sendiri, dulu kalau dulu adalah iklan sekarang iklan disisipi di dalam film-film di dalam sinetron itu ide mereka karena untuk menambahkan grade dari promosi ya itu salah satu. Kalau itu ide sudah dapat, kita perlu yang namanya riset sangat penting karena riset ini apa namanya perlu dari segi hasilnya terus bagaimana cara penyajiannya risetnya. Kalau risetnya sudah selesai cara untuk menulis maka kita perlu yang namanya outline. Nah ini tadi kita belajarkan yang namanya outline sendiri teman-teman ya. Jadi outline sendiri kalau kita memberikan suatu pesan dengan kesan, outline sendiri garis besar. Riset tadi adalah kalau riset kita boleh survei langsung atau kita langsung mencari di lapangan, boleh sekali. Setelah itu dapat baru kita masukkan di dalam outline-nya, teman-teman ya. Keempat kita penulisan sinopsis, gitu ya. Sinopsis ini memang cerita pendek, ya. Jadi cerita pendek. Bagaimana cerita pendek ini adalah garis-garis dari isinya atau alurnya. Nah, jadi di situ. Kalau kita sudah ada garis-garis ini, bagaimana cara untuk menanggapi hasil yang kita akan sajikan? Jadi gitu teman-teman ya. Baik. Jadi selanjutnya ada nama treatment. Nah, treatment nanti adalah apa saja pemeran atau pemain. Terus ada spesifikasi dari pemain sendiri. Itu ada namanya treatment di situ. Contohnya ada Budi itu umurnya 12 tahun, dia baru SMP, dia sukanya makan banyak, dia orang gendut. Itu treatment. Jadi itu beberapa yang perlu kita sajikan di dalam suatu video, gitu ya. Oke. Penulisan naskah, ya. Terus ada lagi review naskah, setelah ada finalisasi naskah. Semua ini tahapan menulis naskah.
yang sebelum naskah ini diproduksi di dalam suatu video ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang sudah dibuka lebar-lebar untuk wawasannya ya. Oke. Jadi gimana kita menyaksikannya, terus bagaimana cara untuk kerjanya, terus bagaimana hasil yang kita nikmati nanti, karena ini berbasis video. Video itu bagaimana cara untuk memberikan pesan dan pesan yang menarik, gitu kan teman-teman ya. Jadi apa saja yang harus kita sajikan di dalam suatu video, gitu kan. Misal kita nanti akan memberikan video tentang informasi atau mungkin seperti nge-vlog ya kan, boleh tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar nge-vlog itu kan hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga bagusnya kita kasih yang namanya langkah-langkah penulisan naskah atau script writer sendiri gitu kan. Nah, kalau kita sudah masuk sini, selanjutnya apa? Kita harus bisa menulis yang namanya script writer gitu kan. Ini salahnya kayak gitu. Baik, gitu teman-teman ya. Selanjutnya, tadi kita sudah membaca, yaitu ada rumusan atau ide. Tadi sudah saya singgung, tapi ini kita jelaskan lagi secara detail. Ide sebuah cerita yang dibuat menjadi program TV dan televisi dalam diambil dari cerita yang sungguh true story atau non-fiksi dan rekaan atau fiksi. Jadi ide itu ada suatu cerita yang dibuat sebagai program video. Kan? Nah, bagaimana cara untuk memberikan suatu video dan televisi yang dapat diambil dalam cerita? Maka yang harus kita perhatikan adalah munculnya cerita di dalam suatu video tersebut. Memisahkan apakah suatu story itu berhasil, maka ini yang harus memberikan pesan di dalam video bahwa hasil kita berhasil, ceritanya awal gitu. Terus banyak sekali sumber ide yang dapat dijadikan inspirasi untuk menulis sebuah skrip video. Pertama, ada novel, cerita nyata, dan lain-lain. Maka mungkin teman-teman pernah lihat jadi televisi, ya tidak saya sebutkan televisinya itu, di situ menuliskan tentang ini ya cerita kisah nyata dari novel A, dari komik. Kalau komik kan sudah masuk dalam film-film ya box office ya ada ya. Nah, itulah yang diambil ide ceritanya. Kita boleh mengambil ide cerita sendiri atau wawasannya orang lain atau memang kisah nyata. Nah, ini berkolaborasi suatu ide yang cukup menarik. Kita hanya sekedar untuk merumuskan ide saja, itu butuh referensi. Maka kita tidak semudah yang kita bayangkan membuat suatu video ya dalam bentuk televisi atau dalam bentuk informasi pembelajaran atau memang sekedar film pendek ya kan. Ini dari awalnya idenya. Maka ada juga film-film yang mengambil dari fakta menceritakan tentang sebuah keluarga yang bekerja keras untuk menyukupi kelima anaknya. Hai, contohnya sekedar ya. Ya, jadi itu menceritakan, nah, gitu kan, idenya ke sana. Atau mungkin punya ide yang lain diambil suatu hasil intinya baru nanti dibuat suatu video. Gitu artinya ya teman-teman. Nah, sekarang riset tadi kita belajar riset sangat diperlukan. Jadi memerlukan program. Misal riset ini dalam konteks adalah suatu upaya mempelajari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan naskah yang ditulis, ya kan. Sumber informasi dapat berupa ini ya, buku, koran atau bahan publikasi yang lain. Jadi sumber-sumber ini kaitannya itu banyak sekali. Kita boleh mengambil apa? Boleh dikasih langsung di tempatnya, atau bertanya langsung, atau wawancara langsung, atau kita menulis langsung di tempatnya tersebut. Silahkan, itu nggak masalah. Yang penting riset ini kita dalami dulu. Benar atau enggak? Maka ada juga film-film kisah nyata zaman apa gitu kan. Lah inilah perlu riset. Kita nggak boleh langsung membuat. Kalau ini membuat salah caranya, salah untuk mengedukasinya, maka nanti hasilnya malah jadinya kurang bagus. Bagus ada banyak komentar yang kurang menyenangkan gitu kan teman-teman. Jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Baik. Tadi kita melalui selanjutnya ada outline sendiri. Kita sudah bahas outline lagi karena ini adalah garis besar.
garis besar kan online itu setelah kita mendalami riset, isi-isinya itu apa? Isi-isinya, ya kan? Bisa enggak kita mungkin perjuangan berapa tahun ya tentang kisah ini, tapi kita buat durasi hanya 2 jam misalnya, atau 1 jam setengah lah. Ini kita outline kan, nanti habis ini ketemu ini, yang habis kedua ini apa, sampai selanjutnya gitu. Ini yang perlu kita sesuaikan untuk belajar ya. Kita grupnya kita teman ya, untuk belajaran tentang penulisan outline sendiri. Oke, contoh outline. Nah ini ya jelas aja ya outline. Oh, cerita humor salah kamar mandi aja ini contoh aja ya. Jadi teman-teman nanti juga harus bisa menulis outline ya, outline di dalam suatu skripnya. Pertama adalah tempat kos, kedua kamar tidur, ketiga bangun tidur, lari kamar mandi, ketemu cewek, salah kamar mandi. Ini suatu outline-nya. Karena garis-garis besar, lebih gampangnya garis besar pengambilan suatu video. Misal di tempat kos, ya kan? Ngapain? Ya kita buat cerita dulu. Terus apa? Kamar tidur nanti tentang apa? Bangun tidur, lari, kamar mandi, seterusnya. Ini adalah salah kamar mandi aja sudah banyak sekali outline-nya, garis-garis besarnya untuk menyajikan suatu video, gitu kan? Sampai selesai nanti salah kamar mandi. Ya, ini yang sangat. Nanti jadinya itu orang bisa tertawa, ada goalnya sendiri. Nah, gimana teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan suatu hasil yang menyenangkan, gitu kan? Nah, inilah saya kembalikan teman-teman, ide apa yang sudah ada tertera di dalam benak kita untuk menghasilkan suatu naskah yang menarik, itu ya kurang lebihnya. Oke, baik kita lihat lagi ya, ini pasti sedikit kurang yang menit ya. Ya, penulis sinopsis. Membuat sinopsis singkat mengenai program yang akan ditulis. Sinopsis dan outline akan membantu memfokuskan perhatian Anda pada penegasan ide yang telah Anda pilih sebelumnya, gitu ya. Jadi ini adalah penulisan cerita pendek. Pendeknya itu tentang apa? Nah, nanti akan kita sajikan, gitu kan. Artinya penulis sinopsis harus jelas sehingga dapat memberikan gambaran tentang isi program video yang atau televisi. Ini harus jelas ya. Isinya apa? Ini tentang apa? Mana sinopsis mempermudah sutradara untuk memahami isinya, atau juga seorang aktornya atau aktrisnya atau mungkin presenternya memahami isinya, gitu kan. Ini harus jelas. Walaupun satu paragraf ini sudah mencakup beberapa ceritanya. Mungkin teman-teman sebelum masuk di perfilman pasti tahu ya sinopsis ya, cerita pendeknya gimana ya kan. Itu yang paling penting. Terus yang habis itu kita contohnya ini ya. Ini beberapa contoh aja untuk contoh sinopsis ya. Jadi misalnya kita baca sendiri ya. Jadi sekedar untuk menceritakan, intinya cerita-cerita ini adalah kesan dan pesannya. Intinya apa? Ini sudah cerita humor dan bagaimana cara untuk menanggapi cerita ini. Ini yang penting. Jadi silakan teman-teman untuk beride menceritakan bentuk tentang sinopsis, ya kan. Itu yang harus kita sajikan. Ya, nanti bisa baca sendiri. Treatment ya, ini treatment. Jadi teman-teman tinggal menyajikan treatment sendiri. Kalau kita melajarinya itu ada macam-macam. Jadi menulis treatment didasari dengan rencananya. Jadi rencana apa? Pertama kita sudah membuat outline-nya ya, sinopsis sudah selesai, baru treatment. Ini langkah terakhir. Seorang penulis harus memiliki kreativitas. Ini betul. Ya, harus memiliki kreativitas, tidak sekedar mengarang, tapi idenya juga harus memperkuat dari cerita tersebut. Terus treatment yang ditulis baik merupakan fondasi yang kokoh. Jadi fondasinya apa? Sebuah menulis ini. Terus apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis ini? Ini yang harus kita sadari untuk penulisannya. Baik, treatment yang berisi deskripsi yang jelas tentang lokasi, waktu, pemain, adegan, properti yang akan direkam ke dalam program video. Itu kurang lebihnya. Treatment juga menggambarkan tentang sistematika atau square program video televisi yang diproduksi itu. Ya, ini adalah program-program yang harus ditentukan untuk treatment sendiri. Jadi silakan teman-teman untuk mempelajarinya. Nah, bagaimana cara untuk membuat suatu treatment yang menyenangkan, ya kan? Jadi coba kita lihat
apa contohnya? Ini contohnya aja berikutnya. Satu treatment. Nah, ini contoh aja. Jadi sudah ada, habis itu kita dari sinopsis kita masukkan si treatmentnya. Contoh aja gini. Taman ilalang sore, waktu sore hari ya. Ya, jadi satu untuk apa namanya, untuk pertama sih satunya Normana menangis. Ini ya. Norma ya, Norma menangis. Mana tapi kebagian Haris ya begitu memandangi fotonya, ini contohnya itu. Terus lagi membayang seolah-olah dia berada di hamparan ilalang aja habis itu. Ini sebenarnya masih ada sebetulnya di dalam outline-nya menceritakannya ya kan. Terus di sini ada kamar di kamar ya. Ini intinya kamar. Sore Norma bicara dengan dirinya sendiri karena dia melihat sosok yang mirip dengan Anjar gitu kan. Warung ini Nurman dan Lela sedang asik bincang lalu muncullah keren yang dikagetkan. Jadi seolah nanti di warung selesai. Dan ini adalah suatu cerita yang sudah diceritakan tiap adegan dan juga ada ceritanya ya, sebelum kita ambil. Jadi disinilah tempatnya. Apakah nanti di waktu sore hari atau pagi hari atau malam hari sudah ada di treatmentnya, gitu kan? Terus contoh karakter desain. Setelah treatment sudah selesai, karakter desain sudah ada. Sudah ada Dani, Santi, Andi, Yudi. Ini adalah karakternya. Ya, treatment itu juga mengatakan karakter, tapi dia sudah bilang bahwa ini perlu suatu karakternya. Saja usia 21, tingginya 170, berat badannya, postur tegap, raut panjang, penampilan selalu memakai topeng badut dan sebagainya. Itu yang perlu. Terus ada juga Santi 16 tahun, 165 tahun ya kan. Dan ada Andi 17 tahun. Dan Yudi ya. Ini adalah contoh untuk karakternya dari treatment tadi. Jadi itu teman-teman yang uang lebihnya untuk melajari lebih dalam di dalam suatu treatmentnya gitu. Nah, selanjutnya kita belajar menulis naskah ya, itu lebihnya. Jadi siapkan teman-teman untuk mempelajarinya dan menulis naskahnya di rumah ya kan. Dan silahkan nanti untuk belajar untuk membuat naskah ya kan. Nanti naskah akan saya cek. Jadi teman-teman mencoba untuk membuat naskah dari awal sampai akhir. Kira-kira ide apa yang perlu dibuat untuk membuat suatu naskah ya kan. Itu artinya. Perubahan bersifat jadi pertama yang kita perhatikan adalah walaupun dalam menulis naskah penulis dapat melakukan perubahan, tapi sebaiknya perubahan yang dilakukan tidak merupakan perubahan. Jadi ini substantif atau kualifikasi ya, perubahan kreatif atau mengubah substansi program. Oleh karena itu, treatment harus kokoh dan jelas. Kadang menulis ini diperhatikan kadang-kadang menulis naskah yang benar, kurang lebihnya gitu. Terus review naskah ya. Sekarang sudah selesai, tinggal review naskah. Draft naskah selesai, tulis telah untuk melihat kebenaran substansi dan juga cara penyampaian pesannya. Draft naskah harus ditelaah oleh orang yang berprestasi di program. Ini biasanya yang menelaah adalah bagian sutradara untuk bagaimana sampai mana hasil akhirnya. Terus goalnya di mana? Ini kita direview langsung, gitu kan akhirnya ya. Jadi silakan nanti ini cara yang harus tepat bagaimana cara teman-teman untuk membuat suatu naskah di dalam suatu video atau televisian. Terakhir tentang finalisasi naskah naskah merupakan langkah akhir sebelum naskah diserahkan ke produser dan saudara untuk diproduksi. Ya, naskah ini merupakan hasil revisi terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh konsep expert ya, seorang ahli media. Jadi ahli media yang memang isinya itu apa aja terus kita prosedurkan. Ya, gitu yang perlu kita perhatikan. Oke, teman-teman yang ada yang di rumah yang hari ini kurasa cukup. Jadi nanti di rumah coba teman-teman membuat suatu naskah. Ceritanya bebas dan menarik. Yang penting dari semua ini harus terrealisasikan ya semuanya. Paling tidak nanti yang teman-teman buat pertama nanti adalah membuat tentang ide dulu ya kan. Ide dulu.
yang dibekali dari sinopsis. Ya, pertama nanti teman-teman membuat penulisan dulu, yaitu ide, ya, ide dulu. Kalau riset mungkin silakanlah rumusan ide nanti dari mana idenya, ya kan. Sudah ide selesai, nanti riset membuat riset, ya, di situ silakan risetnya dari buku, novel atau apapun, ya kan. Setelah itu kita buat outline-nya, garis-garis besarnya, ya, dia seperti ini, ya. Jadi garis besarnya ada 8 tahapan. Setelah 8 tahapan ini garis besarnya selesai, nanti teman-teman buat penulisan sinopsisnya atau cerita pendeknya tentang apa. Cerita pendeknya selesai, nanti dibuatkan tentang penulisan ini di dalam treatment-nya, ya. Intinya treatment-nya itu ada garis-garis besar tadi, tapi lebih dispesifikkan lagi. Contohnya ada di ekster pertama, contohnya yang mungkin pada hari sore hari dijelaskan apa, ya kan, gitu sampai selesai. Dan treatment ini juga ada karakternya, di karakternya siapa saja, gitu kan lebihnya. Ya, jadi itu teman-teman, ya, nanti sampai selesai mungkin sampai ke dalam karakter desain, gitu, ya, itu lebihnya. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan di dalam Google Classroom. Oke, dulu teman-teman, ya, hari ini kurang lebihnya yang kita sampaikan untuk mata kuliah pada hari ini tentang penulisan naskah di dalam video, ya. Nah, jadi minggu depan akan kita pelajari lagi untuk pembelajaran selanjutnya, dan ini bertahap untuk menyelesaikannya. Baik, kurang lebih itu dulu. Semoga yang ada di rumah diberi kesehatan, diberi tidak ada halangan apapun, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan semuanya, ya, yang di rumah, yang dimanapun, ya. Oke, setelah itu kelebihnya pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.